Inilah 3 atau 4 pekan terakhir Liga Inggris yang akan sangat menentukan untuk beberapa tim. Manchester United misalnya, mereka akan bertanya-tanya apakah bisa pulih dari 2 kekalahan mengejutkan dan menjauh dari kejaran Liverpool. Sementara The Reds di bawahnya juga akan mengharapkan kemenangan ke-7 kalinya berturut-turut. Kita juga akan melihat pertarungan di sisi lain klasemen. Manchester United seharusnya bisa menang atas Wolverhampton. 2 kekalahan mengejutkan beruntun terjadi di kandang Brighton 1-0 dan di kandang West Ham United 1-0 pula. 2 kehilangan nilai yang menyebabkan selisih poin mereka hanya 1 poin di atas Liverpool pada posisi kelima yang kini mengincar kursi Manchester United. Setan Merah seharusnya bisa menang atas Wolverhampton meskipun sulit dan penuh perjuangan. Pertemuan terkini pada Desember 2022 berujung kemenangan oleh gol Marcus Rashford menjelang akhir. Saat ini saja perlombaan meraih tiket posisi keempat terbuka lebar. Bukan saja Liverpool ikut serta dalam persaingan ini, tetapi juga Brighton yang memiliki 2 tabungan pertandingan lebih banyak akan mengincar 1 jatah Liga Champions. Liverpool tandang di Leicester City. Dean Smith dan John Terry pasti akan mendesak anak buahnya untuk meraih 3 poin atas skuad Jurgen Klopp ini. Reds menang 2-1 atas Rubah Biru pada akhir Desember, tetapi cara bermain Liverpool yang suka membiarkan setengah lapangan mereka terbuka akan sangat menggiurkan. Dean Smith pasti berpikir dia tahu cara mengeksploitasi dari cara bermain tim merah yang suka mengurung lawan setengah lapangan ini. Jamie Vardy yang berlari kencang dan merupakan salah satu pemain dengan lari paling cepat di Premier League dengan 35 km per jam akan diturunkan sejak menit pertama. Sementara itu James Maddison yang berperan penting dalam 3 gol Rubah Biru saat mereka kalah 5-3 di kandang Fulham akan menjadi ancaman berikutnya. Leicester City harus memenangkan 3 laga sisa. Tidak ada kata maaf untuk Leicester City. Juara Liga Inggris pada tahun 2016 ini harus memenangkan 3 laga sisa jika mereka ingin bertahan di kompetisi elit sepak bola Inggris. Diawali dengan menyambut kedatangan Liverpool, lalu tandang ke tim yang lebih mungkin untuk menyulitkan mereka, Newcastle United, dan ditutup dengan menerima kedatangan tim yang di atas kertas lebih lemah, West Ham. Tottenham Hotspur diincar oleh Brighton dan juga Aston Villa. Peluang lolos Tottenham Hotspur ke Liga Champions mungkin sudah berakhir, tetapi jatah mereka bermain di Liga Eropa pun dalam ancaman 2 tim di bawah mereka, Brighton dan Aston Villa. Sementara Brighton sepertinya mengincar kelolosan ke Liga Champions, bergantung pada nasib sial Liverpool dan Manchester United di atasnya. Aston Villa di bawah arahan Unai Emery tidak demikian. Sang pelatih Spanyol itu merupakan Raja Liga Eropa dan sudah memenangkan trofi kelas kedua ini sebanyak 4 kali sepanjang sejarah. Jadi dia lebih suka berlaga di Liga Eropa daripada Liga Champions yang memiliki tingkat kesulitan berkali-kali lipat. Spurs akan memulai 3 laga terakhir, tahu melawan siapa? Aston Villa. Tandang pula di Villa Park. Setelah itu menyambut kedatangan Brentford, tim urutan 9 yang masih mengejar ambisi satu tempat di Eropa. Pekan terakhir akan diisi oleh anak-anak Ryan Mason dengan tandang ke Leeds United, tim degradasi yang berjuang untuk keluar dari jebakan zona merah. Brighton masih memiliki 5 pertandingan. Dibandingkan dengan tim papan tengah lainnya, pasukan Roberto De Zerbi adalah yang paling beruntung karena memiliki 5 laga sisa sampai akhir musim. Bagaimana bisa? Ya karena partisipasi mereka di Piala FA sampai ke tahap semifinal, menyebabkan laga-laga Liga Inggris yang berbenturan jadwal menjadi ditunda. Tapi tahukah laga pertama Brighton dari 5 pekan tersisa? Mereka akan tandang ke Arsenal yang terus berusaha menjaga tekanan atas Manchester City. Disusul laga berikutnya, Newcastle United menerima kunjungan Southampton yang sepertinya akan mereka taklukkan dengan mudah. Selain kunjungan Manchester City dan pekan terakhir mereka tandang ke Aston Villa. Keahlian Unai Emery ditunggu untuk 3 laga sisa. 3 laga terakhir Villa sama sekali tidak mudah. Pertama-tama menerima kunjungan Tottenham Hotspur, tim posisi 6, lalu mereka tandang ke Liverpool yang sepertinya akan memeras habis setiap poin yang bisa mereka dapatkan dari sisa musim. Dan diakhiri dengan kedatangan Brighton, tim kejutan musim ini.
Mr. Good Evening itu akan mengincar satu tempat di posisi 5 atau 6 jatah Liga Eropa karena keunggulan pengalaman Unai Emery di kompetisi tersebut memiliki 4 trofi Liga Eropa di lemari pialanya. Pertarungan di zona merah Liga Inggris. Kecuali Southampton yang tertinggal cukup jauh di dasar klasemen dengan 24 poin saja, sisa tim di bagian bawah akan bertarung selama 3 pekan tersisa. The Whites atau Leeds United akan menyambut kedatangan Newcastle dengan kedua tim bermain 0-0 saat leg pertama di St. James Park. Setelah itu mereka akan tandang ke London untuk menantang West Ham. 5 atau 7 pekan lalu, Leeds bisa berharap menang atas The Hammers, tetapi kebangkitan pasukan David Moyes akhir-akhir ini akan menyulitkan Leeds untuk menang di sini. Kedua tim bermain 2-2 pada pertemuan pertama. Leeds akan kedatangan Tottenham Hotspur pada pekan terakhir musim, dengan mereka kalah pada perjumpaan pertama dalam laga penuh gol 4-3 di kota London. Setelah Leicester City juara 2016 yang sudah kita bahas, ada tim Everton. Skuad Sean Dyche ini membuat kejutan kemenangan besar 1-5 di kandang Brighton, sebuah tim yang seharusnya cukup kuat setelah mereka melaju ke semifinal Piala FA. Kemenangan 5 gol di Amex Stadium diharapkan memberi dorongan semangat saat menghadapi anak-anak Pep Guardiola pada laga pertama dari 3 pekan tersisa. Manchester City di bawah arahan Pep bermain dengan pola yang mirip seperti cara bermain Brighton di bawah asuhan Roberto De Zerbi. Apakah Sean Dyche akan menghasilkan satu kejutan lagi? Arsenal akan berharap begitu. Pekan terakhir, Everton akan menjamu Bournemouth dengan tim biru kota Liverpool itu berharap bisa mendulang 3 poin. Nottingham dengan 33 poin berharap bisa mengulangi 2 kemenangan terakhir saat melawan Southampton 4-3 dan Brighton 3-1. Jelas ada kekuatan di lini depan pasukan Steve Cooper itu, tetapi sayangnya tidak diikuti dengan pertahanan yang baik. Chelsea yang menjadi lawan berikutnya akan berharap bisa menjebol gawang Nottingham beberapa kali, demikian juga Arsenal yang akan datang 2 pekan sebelum akhir musim ditutup dengan laga di Crystal Palace. Nottingham berhasil menahan imbang Chelsea pada pertemuan pertama tetapi kalah telak 5-0 pada pertandingan di Emirates Stadium, dan yang paling menjanjikan adalah Palace yang mereka kalahkan 1-0 pada pertemuan pertama musim ini. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Liverpool akan berhasil mengambil alih posisi Manchester United di urutan keempat, jatah terakhir Liga Champions? Bagaimana dengan pertarungan zona merah? Siapa yang akan terdegradasi? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.